Bab 12. Berhentilah khawatir. Ingatlah keindahan yang masih ada di sekitar Anda dan berbahagialah. Anne Frank. Lebih dari perubahan lain, mengakhiri kebiasaan khawatir Anda akan menciptakan dampak positif tunggal yang terbesar dalam hidup Anda. Percaya atau tidak, Anda diajarkan bagaimana harus khawatir. Sebagai anak kecil, Anda mendengar orang tua Anda yang selalu khawatir. Hati-hati, pakai topimu agar tidak sakit. Dan jangan duduk terlalu dekat dengan TV. Sebagai orang dewasa, kita menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga untuk mengkhawatirkan segala sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan atau yang bisa meleset. Ketika Anda berada pada penghujung hidup Anda, pasti Anda berharap tidak pernah khawatir dalam hidup. Dr. Carl Pilemer adalah seorang profesor pengembangan manusia di Universitas Cornell yang juga pendiri proyek Pusaka. Dia sudah bertemu dengan 1.200 warga senior guna membahas tentang makna kehidupan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sebagian besar orang yang berada di penghujung hidup mereka mempunyai penyesalan yang sama. Seandainya saja saya tidak menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk khawatir. Nasihat mereka sangat sederhana dan langsung. Kekhawatiran adalah kesia-siaan besar dari masa hidup Anda yang berharga dan terbatas. Anda bisa berhenti khawatir dan #5 second rule akan mengajarkan kepada Anda caranya. Khawatir adalah keadaan gagal yang dituju oleh pikiran Anda manakala Anda tidak memusatkan perhatian. Kuncinya adalah menangkap diri Anda sendiri ketika Anda hanyut ke dalam kekhawatiran. Setelah itu mendapatkan kembali kendali atas jiwa dengan menggunakan peraturan. Berikut ini adalah sebuah contoh. Belum lama ini suami saya mendapatkan surat izin mengendarai motornya dan baru saja membeli sebuah motor bekas kecil. Kemarin saya sedang duduk di dalam rumah dan memperhatikan dia di atas sepeda motor keluar dari garasi. Saat dia berkendara di jalan, saya perhatikan bahwa pikiran saya serta-merta mulai hanyut ke arah kekhawatiran. Saya mulai khawatir kalau dia tertabrak mobil. Menjadi sebuah statistik, dan jika saya tidak lama lagi akan mendapat telepon dari polisi yang mengabarkan bahwa dia mengalami kecelakaan. Kekhawatiran menguasai saya dalam waktu 5 detik. Itu cepat, dan tahukah Anda? Rasa khawatir saya mengenai hal tersebut tidak akan membuat suami saya aman, juga tidak akan mencegah terjadinya kecelakaan. Seperti yang dikatakan oleh seorang berusia 83 tahun, dalam penelitian itu, kekhawatiran saya tidak akan menyelesaikan apapun. Ia justru hanya akan mengganggu saya selama Chris berkendara dengan motornya, yang membuat saya tidak dapat menikmati saat ini. Segera setelah menyadari bahwa saya khawatir, saya menggunakan peraturan 5, 4, 3, 2, 1 dan memikirkan sesuatu yang lebih baik. Seperti misalnya membayangkan dia tersenyum saat berkendara menelusuri jalan. Lucunya adalah Chris juga seorang pesepeda yang hebat. Dia ikut berlomba dalam triathlon dan sering berlatih sendirian sejauh 40-50 mil. Saya tidak pernah khawatir dengan latihannya. Namun sekarang saya mengkhawatirkan motor yang dikendarainya di jalan dengan kecepatan 10 mil per jam. Mungkinkah terjadi sesuatu? Tentu saja mungkin, tetapi biasanya tidak. Ketika Anda mulai menggunakan peraturan untuk mengakhiri rasa khawatir, Anda akan terkejut dengan betapa seringnya pikiran Anda terhanyut pada sesuatu yang tidak baik. Pikiran saya melakukan setiap hari. Benar-benar menjengkelkan. Dan setiap hari saya berjuang untuk melawannya. Ada kalanya saya harus menggunakan peraturan berulang-ulang kali untuk mengendalikan pikiran saya. Kemarin saya mendapati diri saya hanyut dalam kekhawatiran berkali-kali. Putri-putri kami akan pulang dari perjalanan pelayanan di Peru. Dan sepanjang hari saya mendapati pikiran saya terhanyut memikirkan kecelakaan pesawat. Ketinggalan pesawat, jatuh dari tebing di pegunungan Andes, kecelakaan bis, kehilangan tas, dan tertahan di bandara. Ternyata anak-anak saya baik-baik saja, dan tanpa peraturan saya pasti akan mengacaukan hari saya. Setiap kali saya mendapati pikiran saya memikirkan hal yang buruk, saya akan berkata kepada diri saya, "Oh tidak, jangan." Dan cukup mengarahkannya pada pikiran yang membuat saya tersenyum.
Seperti saat anak-anak berbicara dengan cepat malam itu di dapur saat mereka menceritakan kepada saya tentang perjalanan mereka. Rasa cinta seringkali memicu kekhawatiran. Hal lain yang mengejutkan saya tentang kekhawatiran adalah betapa cerdiknya dan betapa cepatnya dia mampu memegang kendali atas Anda. Saya terkejut dengan betapa seringnya saya mulai merasa khawatir begitu saya merasakan kebahagiaan atau cinta. Musim semi ini, hal itu terjadi kepada saya saat saya sedang menatap putri kami yang berumur 17 tahun. Saya merasakan momen yang sangat luar biasa ketika tiba-tiba saja hati saya terasa sesak dan saya merasakan gelombang kasih menyapu. Lalu, tanpa peringatan, semua kekhawatiran ini masuk ke dalam pikiran saya dan merampas momen tersebut. Yang saya rasakan hanyalah ketakutan. Kami sedang di mall. Sawyer sedang mencoba gaun untuk pesta prom di sekolahnya. Siang itu sibuk sekali. Kami berada di toko pakaian yang ketiga. Dan dengan santai dia sudah mencoba lebih dari 40 gaun. Satu pun tidak ada yang dia suka. Mengatakan bahwa dia kelihatan cantik hanya membuat suasana hatinya semakin parah. Saya sedang berada di ruang pas dengannya, mengembalikan gaun-gaun yang tidak disukai ke gantungan, dan menyerahkan gaun baru untuk dicoba. Saya mulai panik. Kami tidak akan menemukan gaun yang dia sukai. Saya mengulurkan gaun lain untuk dicobanya sambil berkata, "Mari, kita coba 3 gaun ini, lalu kita pergi dari sini." Saya keluar dari ruang pas untuk memberinya ruang dan memanggil Chris. Tiba-tiba dia memanggil saya. "Mom, bisakah masuk ke sini?" Saya berusaha untuk memahami suaranya, tetapi tidak bisa menebak apakah dia menangis, kesal, butuh bantuan, dengan resleting yang macet, atau lainnya. Saya membuka pintu. Dia sedang mengenakan sebuah gaun yang panjang sampai ke lantai, dan saya bisa melihat pantulannya di cermin. Dan dia kelihatan dalam satu kata, memukau, sempurna. Gaun itu berwarna salem dengan bagian samping yang bergelombang. Indah berwarna merah muda. Itulah gaun yang dia inginkan. Tidak gemerlap, tidak ada renda, punggung terbuka, dan warnanya cerah. Mata kami berpandangan di cermin. Bagaimana menurut Mom? Saya bisa merasakan air mata yang akan menetes. Sewaktu dia masih bayi, saya ingat pernah mengalami gelombang emosi yang sama yang mampu menyapu Anda ketika Anda begitu mengasihi seseorang. Pada tengah malam, saya akan terbangun untuk memeriksa keadaannya dan berdiri sendirian di kamarnya, memperhatikan dia yang tidur telentang dengan tangan terangkat ke atas kepala. Saya pun diterpa oleh gelombang kasih ini dan heran dengan kemampuan saya untuk mengasihi sesuatu begitu besar. Hati saya serasa akan meledak. Itulah yang saya rasakan saat berdiri di luar ruang pas di mall itu. Saya hanya merasakan kasih. Lalu kekhawatiran masuk dan mencuri momen itu dari saya tanpa peringatan. Saya memikirkan tentang dia yang akan kuliah, menikah, menjadi ibu baru, tinggal jauh dari saya. Waktu berlalu, menjadi semakin tua, dan berakhirnya hidup saya. Kehidupan saya membayang di depan saya. Waktu berlalu, dan selama beberapa saat saya merasakan akan kehilangan dia. Saya merasa diliputi oleh kesedihan dan kehilangan, dan air mata pun menggenangi mata saya. Sawyer melihat saya menjadi emosional dan berpikir hal itu disebabkan oleh gaunnya. "Jangan menangis, kau akan membuat aku menangis." Namun saya menangis karena ketakutan saya melihat dia yang tumbuh dewasa. Saya menangis karena waktu berlalu begitu cepat. Saya ingin agar hidup berjalan perlahan. Kekhawatiran merenggut seluruh kegembiraan saat itu. Kekhawatiran menjauhkan saya dari Sawyer dan masuk ke tempat yang gelap di kepala saya. Alih-alih hadir di sana dan mengagumi putri saya yang cantik, saya malah merasa ketakutan. Seperti itulah kekhawatiran dan ketakutan menguasai pikiran Anda dan merenggut Anda dari keajaiban dalam hidup Anda. Brandon mempelajari fenomena ini dalam riset yang dia lakukan untuk bukunya yang terkenal Daring Greatly. Dia menemukan bahwa merasakan skenario terburuk pada saat yang menyenangkan, seperti misalnya tidak bisa menikmati pelukan dengan anak Anda tanpa perasaan khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya.
merupakan sebuah fenomena yang sangat biasa dan mengapa sulit sekali bagi kita untuk masuk ke dalam kegembiraan. Karena kita berusaha mengalahkan kerapuhan kita terhadap pukulan itu, ujar Dr. Brown. Ketika pikiran Anda membawa Anda ke suatu tempat yang menyedihkan, gelap, meragukan, atau tidak baik, Anda tidak harus menerimanya. Saya suka dengan yang ditulis Hein kepada saya. 99% selalu adalah kenyataan palsu yang saya ciptakan di dalam kepala saya. Sejak kali pertama menyaksikan acara Anda di TED, saya menyadari betapa suara hati saya yang jahat telah menjadi musuh besar bukan saja terhadap kepercayaan diri saya, terlebih lagi terhadap kemampuan saya untuk terus maju dan mengembangkan identitas diri saya. Setiap keputusan dan perubahan dibayangi oleh keraguan diri serta kepedulian terhadap pendapat orang lain. 99% selalu adalah kenyataan palsu yang saya ciptakan di dalam kepala saya. Tantangan terbesar saya adalah, dan akan selalu menjadi tantangan, untuk berhenti memikirkan apa pendapat orang lain mengenai saya. Tidak ada bedanya. Salam. Terima kasih atas motivasi Anda yang luar biasa. Pada saat Anda menyadari bahwa suara hati Anda telah menjadi musuh, seperti yang Hein dan saya alami, penting untuk berhenti merasa khawatir dan menyadari bahwa dalam waktu 5 detik itu Anda dapat meraih kembali kendali Anda. Saya mulai menghitung dalam hati 5, 4, 3, dan sementara saya menghitung, saya bisa merasakan ketakutan yang mulai mereda di dalam tubuh saya. Menghitung telah menarik saya keluar dari kepala saya dan menempatkan saya pada saat sekarang. Menghitung mengubah arah dari kekhawatiran menjadi fokus. Saya tidak akan membiarkan otak saya merenggut saya dari pengalaman bersama putri saya. Saya tidak akan membiarkan kebiasaan khawatir menghalangi saya untuk berada di saat ini dan mengenangnya. Setelah itu, saya mengajukan 2 pertanyaan sederhana kepada diri saya sendiri. Apa yang saya syukuri pada saat sekarang ini? Apa yang ingin saya kenang? Ketika Anda menanyakan pertanyaan sederhana itu, Anda mempengaruhi otak Anda pada tingkat biologis untuk menanggapi. Anda harus memeriksa kehidupan, hubungan, dan pekerjaan Anda, serta mencari jawabannya pada saat itu. Menghitung memaksa Anda untuk fokus pada aspek positif dari hidup Anda. Segera sesudah Anda memikirkan apa yang Anda syukuri, Anda akan mulai merasa bersyukur, bukan khawatir. Jawaban dari pertanyaan ini jelas bagi saya. Saya bersyukur karena memiliki wanita muda yang luar biasa sebagai putri saya. Dan setelah drama 3 jam, saya juga bersyukur dia berhasil menemukan gaunnya. Kathy juga menggunakan peraturan untuk membayangkan apa yang dia syukuri dan mengendalikan kekhawatirannya. Saya melihat Anda di California pada konvensi Kiani. Hampir saja saya tidak pergi dalam perjalanan itu. Saya diliputi kegelisahan dan perasaan bersalah meninggalkan putri saya yang berumur 5 tahun. Saya juga sedang dalam proses perceraian. Tapi saya tetap pergi dan bertemu dengan Anda. Anda adalah inspirasi yang sangat besar bagi saya. Dan saya menggunakan the 5 second rule bahkan sebelum saya mengetahui peraturan itu ada dengan cara mendorong diri saya untuk berangkat. Selama pergi setiap hari saya menangis. Saya masih menggunakan peraturan setiap hari dalam kehidupan saya untuk berlatih, untuk tidak sedih, untuk lebih bersyukur, dan untuk tidak bertahan dalam perceraian saya. Karena kita tidak merasa yakin dan itu tidak apa-apa. Saya belajar bahwa dalam hidup tidak ada yang sempurna. Jadi, terima kasih, Kathy. Dalam hidup tidak ada yang sempurna, sama sekali tidak ada. Namun, Anda bisa menggunakan 5, 4, 3, 2, 1 untuk menenangkan percakapan batin dan belajar menghargai semua momen kecil seperti merasa bersyukur untuk putri Anda. Merasa bersyukur bukan saja membuat kita merasa baik. Menurut ahli saraf Alex Kolb, perasaan bersyukur mengubah unsur kimia otak dan cara mengaktifkan bagian batang otak yang memproduksi dopamin. Dengan hilangnya kekhawatiran,
Saya pun menarik napas panjang dan melangkah masuk ke ruang pas agar lebih dekat kepadanya dan meletakkan tangan saya pada bahunya. Mata kami bertemu di cermin. Nah, bagaimana menurut Mom? Aku rasa Luke pasti akan mendapat serangan jantung. Kau tampak sangat cantik. Tidak apa-apa merasa takut. Takut berarti Anda akan melakukan sesuatu yang amat sangat berani.